Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafrijal dengan NIM 24110080 dari kelas F 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang servis strategi pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Nah, untuk pembahasan yang akan dibahas itu, jika kamu seorang programmer dan membuat produk berupa aplikasi berupa LMS untuk sebuah perguruan tinggi, bagaimana servis strategi kamu susun agar LMS yang dibangun dapat digunakan dan berjalan dengan baik? Nah, untuk bagaimana servis strategi yang disusun, yang pertama itu saya akan menentukan nilai layanan terlebih dahulu. Layanan dalam konteks ini atau pada LMS ini, yaitu yang pertama, mendukung sebuah pembelajaran secara daring, luring, maupun secara hybrid. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran akademik. Yang ketiga, memberi manfaat jangka panjang untuk perguruan tinggi. Lalu langkah yang selanjutnya, saya akan menentukan stakeholder dan klien atau pelanggan. Dalam kasus ini atau dalam kasus LMS ini, stakeholder dan pelanggan atau klien tersebut tidak lain adalah orang-orang dari pihak perguruan tinggi. Contohnya itu seperti admin akademik, dosen, dan mahasiswa. Yang berikutnya saya akan menentukan mengapa sebuah layanan LMS ini perlu ada. Alasan mengapa layanan LMS ini diperlukan adalah yang pertama, dapat mendukung sebuah transformasi digital di bidang pendidikan. Yang kedua, dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan dalam sistem pembelajaran. Yang ketiga, dapat membantu keberlangsungan pembelajaran menjadi lebih efektif dan terstruktur dari sebelumnya. Langkah yang keempat, saya akan menentukan layanan yang harus disediakan. Layanan yang perlu disediakan menurut saya yang pertama itu ada manajemen mata kuliah. Yang kedua, pengunggahan dan pengelolaan materi pembelajaran. Yang ketiga, pengumpulan dan pengelolaan tugas mahasiswa. Yang keempat, forum diskusi dan interaksi pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian dan rekap nilai. Yang keenam, manajemen pengguna. Yang ketujuh, manajemen kelas dan jadwal perkuliahan. Yang kedelapan, sistem kuis dan ujian online. Yang kesembilan, monitoring kehadiran dan aktivitas pembelajaran. Yang kesepuluh, notifikasi dan pengingat akademik. Yang kesebelas, pelaporan dan rekap aktivitas pembelajaran. Yang ke-12, integrasi dengan sebuah sistem akademik perguruan tinggi atau SIAKAD. Yang berikutnya, yang keempat, saya akan menentukan bagaimana layanan tersebut dapat mendukung tujuan organisasi. Layanan TI harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi atau dari pihak dari perguruan tinggi tersebut. Karena semisal juga kasus ini kan berada di bidang akademik, maka tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi dalam pengelolaan akademik. Yang berikutnya, menentukan ketersediaan dan keandalan layanan. Dalam hal ini, keandalan dan ketersediaan yang dimaksud adalah LMS bisa diakses oleh siapapun dalam kurun waktu 24/7 atau 24 jam per 7 hari. Yang kedua, kestabilan layanan ketika diakses oleh banyak pengguna dalam satu waktu yang bersamaan. Seperti contohnya itu saat UTS atau UAS, yang dimana mahasiswa maupun dosen akan mengakses layanan di saat yang sama. Yang terakhir, memiliki sistem pencadangan data secara otomatis untuk menjadi sebuah backup data jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, saya akan menentukan biaya pengelolaan. Karena mengelola sebuah sistem, dapat dipastikan bahwa biaya yang dikeluarkan bisa dikatakan tidak kecil. Contoh penggunaan biaya dalam pengelolaan biaya sistem layanan,
Yang pertama itu adalah biaya pemeliharaan sistem. Yang kedua, biaya pengembangan sistem. Yang ketiga, biaya terhadap pelatihan terhadap pengguna. Yang keempat, biaya infrastruktur server. Lalu yang berikutnya, saya akan menentukan dukungan dan keberlanjutan sistem layanan. Dalam hal ini, untuk dapat melihat bagaimana sistem berjalan di lapangan, agar bisa menentukan apakah sistem dapat digunakan secara jangka panjang atau tidak, membutuhkan sebuah bukti fisik, dokumentasi, dan pelatihan terhadap pengguna. Lalu melakukan sebuah evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. Jika ada sedikit kendala dan akan melakukan pembaruan pada saat yang sama. Yang berikutnya, saya akan melakukan pembuatan prototipe. Jadi ketika sesudah menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil, maka saya akan melakukan pembuatan prototipe sebagai bentuk awal dari sistem layanan yang akan digunakan. Yang berikutnya, melakukan sebuah pengujian. Setelah membuat sebuah prototipe, saya akan menghubungi pihak perguruan tinggi atau klien untuk melakukan pengujian terhadap sistem agar dapat melihat masalah atau kendala menggunakan sistem layanan tersebut. Yang berikutnya, saya akan melakukan evaluasi terhadap sistem layanan. Jadi setelah sistem diuji atau setelah dilakukan pengujian terhadap sistem, saya akan melakukan evaluasi sekaligus melakukan diskusi dengan pihak perguruan tinggi secara langsung untuk mendapatkan data secara langsung dari pengalaman mereka dan bertanya secara langsung tentang tambahan atau pengoptimalan sistem yang dapat dilakukan. Yang berikutnya, melakukan pengujian ulang. Setelah melakukan evaluasi dan diskusi dengan pihak perguruan tinggi, saya akan melakukan pengujian ulang terhadap sistem layanan yang baru. Apakah sudah siap dirilis ataupun masih butuh pengoptimalan yang lainnya. Yang berikutnya, merilis sistem layanan. Setelah pihak perguruan tinggi merasa sudah puas dan merasa kalau sistem itu siap untuk dirilis kapan saja, maka saya akan melakukan perilisan untuk bisa digunakan secara langsung pada saat itu juga oleh dosen, mahasiswa, dan admin akademik. Yang berikutnya, saya akan membahas mengenai masa depan sistem layanan bersama dengan pihak perguruan tinggi. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas mengenai perawatan sistem, pengembangan sistem seiring perkembangannya zaman, dan untuk memastikan bahwa layanan akan tetap berjalan dan terus berkembang di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.